datang di Spektator. Bareng aku Cimer dan aku Rindi. Pada podcast kali ini kita akan membahas seputar tips and trik tentang gimana sih cara menjadi juara di perlombaan. Mulai dari latihan fisik, materi, dan pralomba sampai menjadi juara. Dan yang paling penting, hari ini kita punya sesuatu yang spesial banget nih. Nah, kita akan ngobrol bareng bersama pemenang lintas Medan Lari Mahaesapala 2025 yang baru aja menaklukkan Medan dan rute menantang dan mengukir prestasi yang luar biasa. Siapa sih dia dan gimana prestasinya? Terus tantangan terberat apa sih selama mereka menjalani lomba tersebut? Dan tentu saja apa yang memotivasi mereka di saat kaki mulai lelah untuk terus berlari. Langsung saja kita perkenalkan para atlet kita. Oke, perkenalkan nama saya Siti Munafira dari Angkatan Atiasya Korsa 2022. Hai, namaku Anas Dewi Fatimah dari Angkatan 2024 Asrafia Prahara. Oke, kan ini ya Kak, kalau di Mapala itu ada nama rimbanya atau nama lapangan. Boleh tahu nggak sih kita? Boleh? Dari kakak yang oleh dulu. Oke, perkenalkan kalau nama rimba saya itu Kebar. Kalau nama saya tuh Pusong. Boleh tahu nggak arti pusong itu apa Kak? Aduh, kalau arti Pusong itu nanti pas taunya di spek aja ya, di base camp. Jadi kita harus main dulu ke base camp. Iya, harus main dulu. Kita tuh ngobrol dulu, ngopi baru kasih tahu. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu arti pusong dan kebar itu harus main ke base camp Spekta dulu. Ditunggu ya guys. Kita boleh manggil apa nih? Kak, Mbak, atau Mas, atau apa? Pusong aja. Pupus. Pupus. Boleh ya, kita manggil. Boleh banget. Sama Kak Kebar. Ya, kemarin kan ini ya, kakak-kakaknya itu ikut lari Mahaesapala 2025. Boleh sharing nggak sih kegiatan kakak-kakak selama di sana itu ngapain aja? Boleh Dari kakak yang dari yang mana? Dari yang lebih tua ya. Oh iya, boleh. Pengalaman dulu. Ya, saya pengalaman kemarin ya di Medan, lintas Medan Mahaesapala. Itu kegiatan sangat seru banget, menantang adrenalin juga. Terus sebagai pengalaman kita buat event di perlombaan juga. Jadi sangat mengasyikan dan juga menantang medannya. Kalau dari Kak Pupus gimana? Kalau ketawa terus Kak Pupus. Nggak bisa, kalau saya pribadi kan saya memulai ya, ini pertama kali banget saya ngerasain itu, terus kan kayak aduh ini harus ngapain, terus kan yang di sana kan ngeliat ya semuanya kayak atlet gitu loh, terus ya mungkin kalau aku tuh taunya pertama kali aduh ini mesti larinya jauh dan bener-bener capek gitu loh, gitu kalau aku. Tapi takut nggak pas lari? Aduh aku nanti kalau kalah gimana? Kalau semisal takut kalah tuh enggak, tapi kalau aku sendiri tuh gimana caranya tuh aku bisa sampai ke finish tuh loh, gimana aku tuh naklukin rasa capekku sendiri gitu. Nah, ini kan katanya ini seru banget nih. Pasti sebelum perlombaan ini pasti ada kayak persiapan nih, dari kayak persiapan fisik, mental atau untuk menghadapi tantangan di lintas Medan ini. Ini gimana nih tips and triknya buat ngadapin ini semua gitu? Mungkin dari suatu dulu. Oh, kalau saya ini kan kalau menurut saya ya, kalau dikasih tahu ini tuh mendadak ya, kayak mendadak gitu. Latihannya cuma 4 hari. Itu kan lombanya hari Minggu. Lah, kalau aku sendiri tuh mulai latihan dari hari Selasa. Dan itu pun sesuai arahan dari pengurus gitu loh latihannya. Semisal hari ini ditargetkan kayak 8 kilo dulu, terus besok lari 10 kilo, terus 5 kilo gitu. Jadi kalau menurut saya tuh target latihannya udah bagus, tapi mungkin waktunya tuh kurang lama gitu. Kalau dari kakak Kebar gimana? Oke, ini misalkan bisa jalan ya. Oh iya, boleh. Oh iya, kalau kita iya. Nah, kalau dari saya, karena kan emang sebelumnya juga pernah ikut lomba trail di tahun kemarin. Itu memang kalau latihan minimal banget kita itu butuh waktu 3 bulan. Dan memang kemarin kita sehabis kegiatan pendidikan lanjut dan tidak memungkinkan di situ kita latihan, makanya kita punya waktu cuma 1 minggu dan itu benar-benar mepet ya menurut saya, mepet dan terlalu memaksa sebenarnya.
Cuma karena di situ kita punya tekad yang kuat, antusias yang kuat, kita jalanin apapun menunya ya dilaksanain aja. Tapi nih aku tanya ya, dari sejawat-sejawat, di antara ini sebenarnya emang 2 orang atau ada orang yang lain ikut lomba ini? Sebenarnya tuh kita ada 3 orang. Yang satu tuh angkatanku. Itu namanya Muhammad Irfanuddin. Itu sejawat Leges. Oh, guys, Iya, tapi sekarang nggak bisa ikut karena dia lagi pulang kampung. Oh, pulang kampung. Ini liburan ya. Iya, liburan ini baru semester ya. Oke. Aneh kita di sini. Boleh. Kalau pas latihan itu ini paling males siapa? Paling males? Waduh, kalau ditanya paling males tuh sebenarnya males, tapi kita tuh kayak merasa punya tanggungan gitu. Kalau aku sendiri ya, aku tuh males lari itu males, apalagi kalau kemarin itu aku lari latihan itu setiap siang, setiap jam 11 itu. Kan panas banget ya, panas banget. Terus kalau males tapi ngerasa kalau semisal aku nggak latihan sekarang, besok lombanya gimana? Mesti kan punya pikiran kayak gitu toh, apalagi baru pertama kali latihan mepet gitu. Jadi males tapi harus gitu. Ada nggak sih tantangan atau pantangan selama latihan? Kayak misalnya nih kan biasanya kalau atlet-atlet itu kalau mau ada lomba atau apa itu kan nggak boleh minum es gitu kan? Ada nggak sih? Iya, ada dong. Jadi pas latihan tuh kita bener-bener nggak boleh minum es, nggak boleh makan gorengan gitu. Bener gitu. Terus apa lagi ya? Ya karena itu kan masing-masing pribadi ketahanan tubuh seseorang ya. Mungkin kalau yang cowok itu biasanya kan nggak boleh minum minuman yang beralkohol, terus juga nggak boleh merokok buat jaga daya tahan tubuhnya. Terus kalau misalkan yang cewek tuh jangan terlalu banyak makan juga karena itu mempengaruhi pola tidur sama ini tuh, pola larinya itu jadi susah, agak berat. Apa namanya kan selama lomba lari itu kan banyak tantangan kan. Tantangan yang paling asik atau paling ekstrim itu apa? Atau ada nggak? Atau ada sebuah momen nih pas di perlombaan gitu yang bikin buat perlombaan ini kayak mengenang gitu loh. Dari sejawat kabar mungkin? Atau sejawat kosong dulu ya? Baru aja ini lebih pengalaman gitu. Boleh. Sebenarnya karena kita melewati medan yang sama ya. Iya. Terus bingung mau bilang apa ini. Sangat berkesan banget. Berkesan semuanya. Jadi karena medan yang kita lalui itu benar-benar kita menyusuri sungai sebenarnya ya. Iya. Menyusuri aliran air terjun. Nah di situ udah full bebatuan. Terus dan kita tuh harus larinya di air. Jadi nggak bisa lari di kayak dataran yang penuh tanah, itu enggak. Larinya full bebatuan, ada airnya. Nah di situ kemarin waktu lari itu benar-benar ada momen dimana aliran sungai itu ada yang cekung, agak yang dalam, dan kita harus melewati itu. Dan ternyata tinggi air itu ini hampir sepaha, jadi sangat dalam banget. Makanya di situ kita ragu mau melangkah apa enggak, tapi akhirnya ya kita cari bahan percobaan, nyari pelari lain yang cowok ya, yang cowok tentunya buat nyemplung duluan. Nah habis itu disusul sama kita. Ya itu sih, lari-lari di air. Oh, buat cowok-cowoknya ini buat kayak tikus percobaan gitu Iya, ya. kasihan banget ya si siapa sejawat Leges tadi pasti jadi bahan percobaan juga ya. Pasti itu kalau di depannya. Aduh. Kalau sejawat kosong ada nggak yang ini tantangan ini apa? Medan. Kalau aku sendiri lebih apa ya? Lebih ngerasa membosankan itu yang terjal. Kan itu bener-bener capek toh. Terus kalau pikirku tuh sebelum latihan, sebelum mulai lomba itu mungkin ini cuman kayak data terus batuan kan lintas medan, tapi nggak seterjal itu gitu loh. Terus ternyata pas lomba itu bener-bener terjal terus banget gitu loh, nggak sesuai ekspektasiku gitu. Jadi kayak ya ampun tinggi banget, jadi nggak sampai gitu. Terus jalan deh gitu. Jalan. Kayaknya semua orang jalan deh, soalnya kan bener-bener capek itu, bener-bener menguras ya mbak ya, menguras banget di situ. Tapi ada kejadian yang kayak nggak disangka-sangka tiba-tiba jatuh atau ada yang masuk jurang atau gimana gitu. Ada jurang nggak sih? Ada kan? ada Ada nggak sih peserta yang masuk jurang tiba-tiba terguling atau gimana gitu? Kalau itu kurang tahu ya, tapi pas kan kalau misal kita lari kan nggak terus bareng-bareng kan sama peserta lain,
kan kalau aku sendiri itu sering sendiri gitu loh pas di medannya itu. Tapi itu ada momen dimana temen lombaku itu jatuh ya itu yang di genangan air itu gitu. Terus aku tuh di situ bingung kalau mau nolong tapi aku ketawa dulu gitu loh gitu. Ya udah pokoknya itu seru banget tapi di situ juga. Tapi pasti gitu ya kalau mau nolong itu pertama ya itu ketawa dulu. Iya, pasti ya. soalnya yang jatuh kan juga ketawa gitu loh. Jadi sama-sama kayak aduh gimana ini gitu. Tapi ini kan tadi kata Pusang kan sejawat kembar udah pernah ikut lari juga kan sebelumnya. Itu di mana sejawat? Kalau larinya kita ada 2 kategori ya yang aku ikutin kemarin. Yang pertama di Pekalongan, Trailrun Pekalongan juga, dan itu alhamdulillah kita juara 3. Terus yang orienteering memang cukup sering ikut orienteering, cuma yang berkesempatan memang cuma 1 kali di Erlangga, itu event nasional. Alhamdulillah juga juara 2. Itu sejawat sendiri atau ada teman dari sejawat yang lain? Kebetulan atlet tahun kemarin saya sebagai kadif dan ada adik saya, cuma yang ikut emang saya sendiri. Keren banget. Keren banget ya sejawat kita yang satu Sangat berpengalaman banget ya. dan sangat memotivasi. Terus ini kan sejawat Pusang kan baru pemula kan ya. Iya. Terus pasti ada huru-hara kemarin. Kalau disuruh ikut lagi mau apa? Aduh, kayak pikir-pikir bentar ya, saya mau istirahat dulu. Ya itu mungkin tuh mau ya tapi tuh istirahat dulu gitu loh. Soalnya kan bener-bener kerasa banget capek. Apalagi kan itu kayak gimana ya, pas latihan cuma 8 kilo, 5 kilo, terus kemarin pas lomba 12 kilo, apalagi tuh bener-bener medan yang enggak seekspektasiku gitu loh gitu. Terus ya mungkin kalau disuruh ikut lagi ya mau tapi istirahat dulu gitu. Terus nanti mungkin latihannya lebih lama lagi gitu. Lebih matang ya persiapannya. Iya lebih matang gitu. Oh ini Kak, kan pasti kemarin tuh pasti pas mau nyampe finish nih pasti ada kayak di perasaan tuh aduh capek apa gimana gitu. Ada sesuatu yang buat memotivasi untuk terus berjalan sampai finish gitu nggak sih Kak? Apa buat ini punya pacar apa gimana? Aduh pacarku, aduh atau gimana gitu? Boleh disampaikan sih. Biar jawab kemar dulu. Kalau motivasi sampai finish ya, sebetulnya juga kemarin waktu finish saya juga jalan gitu loh, santai sekali gitu ya. Karena memang benar-benar udah terkuras energinya. Terus yang bikin motivasi ya gimana cara dapetin podium buat nama bersama kelas Spekta dan juga UIN Radimnas Surakarta. Itu sih yang jadi motivasi. Kalau aku sama Kalau aku sendiri aku tuh merasa bener-bener mau nyerah tuh di kilometer 8. Jadi kurang 4 kilo ya. 8 apa 9 ya, pokoknya antara itu. Itu kan bener-bener aku tuh sendiri. Pas di situ tuh medannya udah di jalan raya. Mau pindah, mau ke pos 4, mau ke pos 5. Nah itu tuh bener-bener capek, terus sendiri, terus mikir kalau semisal aku nggak kuat di sini, siapa yang mau nolong gitu loh. Gitu. Terus kan nanti latihanku yang kemarin tuh sia-sia kalau aku di rescue di sini gitu kan, ada ambulan juga tuh itu. Tapi ya itu aku inget sama kata-kata pelatihku, katanya kalau capek itu nggak boleh berhenti tapi terus jalan gitu, walaupun cuman jalan biasa nggak lari gitu. Jadi tetap harus sampai finish gitu biar latihanku tuh nggak kerasa sia-sia gitu. Tapi ini mau ada event lagi atau enggak? Atau belum? Atau masih menunggu info event-event selanjutnya? Kalau aku sendiri menunggu info ya. Biasanya kan kalau yang pengurus tuh banyak tuh channelnya. Kalau aku sendiri lagi nunggu infonya gitu. Mungkin banyak ini. Banyak info. Banyak info ini. Sebenarnya banyak perlombaan di bulan Juli, Agustus sama September ya. Nanti ditunggu aja buat kita sama persiapannya ya. Mungkin dari suatu sama juga mau mempersiapkan mentalnya. Aduh. Ini ada tips and trick untuk melewati medan-medan yang sebelum genangan air yang dalam. Apakah tipsnya menunggu kelinci lewat dulu atau kelinci gimana? Tips and tricknya. Kakak Pusang dulu deh. Aduh. Kak Pupus. Yang melewati itu, genangan itu apa? Bebas tips and trick apapun itu. Kalau aku
tips and trick untuk lari lintas medan kemarin tuh, secapek-capeknya kalian tuh apa ya, jangan berhenti gitu loh, terus berjalan. Biar apa, biar berjalan gitu, nggak berhenti di situ, nggak stuck di situ aja gitu loh. Nggak di rescue. Iya, nggak di rescue di situ. latihan kita. Iya, ingat perjuangan latihan kemarin yang panas-panasan. Nah, untuk Kak Kobar nih. Kalau dari saya tips and tricksnya ya tetap fokus, terus tetap ingat yang jadi motivasi awal itu apa, sama kita menerapkan salah satu materi di Mapala Aspekta yaitu orientasi medan juga, gitu ya. Ingat kata-kata ya, orientasi medan. Ormet dulu, Coba-coba. jadi jangan asal melangkah, Iya. belajar dari pengalaman orang lain dulu. Oh, berarti kayak Nunggu kelinci percobaan seperti tadi gitu ya. ya, itu salah satunya ya. Kita harus menunggu kelinci dulu sebelum masuk ke terakhir nih, ya belum terakhir tapi hampir terakhir. Hampir. Hampir. Perasaan setelah mengikuti lomba lari lintas medan ini gimana? Perasaan dapat juara juga kan kemarin, itu perasaannya gimana? Sedih kah atau terharu? Ini Sebenarnya kakak Pusung ini suka banget ya, happy. iya. Karena dari tadi kayak ketawa. Iya, soalnya emang mood hari itu lebih bagus gitu loh. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Eh, Iya. Kalau aku sendiri perasaannya ya tuh apa ya, bangga banget sama aku sendiri gitu, karena aku tuh bisa melewati 12 kilo itu gitu loh. Itu benar-benar yang buat aku bangga. Keren sekali ya guys. So, walaupun Kalian- belum juara ya guys, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, juara itu sebenarnya nggak penting, yang penting itu pengalaman. Nah, Betul. banget itu. Dari kakak Kembar. Jawab apa dari kakak terus sih. Iya, nggak apa-apa. Kalau dari saya ya, jadi nggak Ini perasaannya. Perasaannya. Ini pasti juga happy juara dua. Bangga guys. banget. guys. Siapa yang nggak bangga juara dua? Juara 2 nih. Bangga banget. Kita bangga. Waduh. sebenarnya yang bikin bangga itu karena saya melihat apa yang adik-adik saya yang saya latih itu mampu melewati finish, mereka mau berjuang, maksudnya mau berusaha sampai finish gitu loh, walaupun medan yang dilalui pun nggak terduga, sulit juga. Bangga sama mereka masih kuat sampai finish, terus masih masih semangat buat ikut event-event selanjutnya juga. Itu yang sebenarnya bikin saya bangga, terus ya terharu di situ. Karena kan mungkin kalau juara itu kan memang butuh pengalaman, dan mereka juga pengalaman pertama, masih banyak perlu latihan lagi. Jadi momen yang paling terharu yaitu melihat adik-adik kita sampai finish, yang tadinya latihan panas-panasan sampai menempuh jarak yang jauh juga, tapi mereka mau dan semangat sampai finish. Kalau juara tentu pasti bangga, karena kan kita juga membawa nama organisasi, nama Mapala Aspekta. Jadi kita nggak hanya berprestasi dalam bidang akademik, tapi juga non akademik. Jadi ini bisa membuktikan bahwa sebenarnya kita juga bisa mengimbangi gitu loh, antara akademik maupun non akademik, tergantung dari niat kita masing-masing. Gitu guys. Kayak membuat terharu juga ya ceritanya, kayak aduh Terharu, guys. terharu banget, kayak aduh peluk Oke, apa nih? Oke, apa lagi nih? Aduh. Iya, seru banget ya obrolannya hari ini. Iya. Meskipun kita nggak lama-lama ngobrolnya dan lumayan bertele-tele sih menurut aku, tapi sangat menginspirasi teman-teman semua yang Iya. mendengarkan podcast kali ini. Betul banget. Terima kasih banyak juga buat sejawat-sejawat kita, sejawat Pusong dan sejawat Kembar yang sudah meluangkan waktu untuk bercerita yang sangat menginspirasi sih, benar-benar menginspirasi guys. Intinya kalian nggak boleh capek. Boleh sih kok nggak boleh capek. Boleh. Intinya kalian nggak boleh menyerah. Nah, Iya. boleh capek tapi nggak boleh nyerah ya. Ya betul. Nah, dan semoga buat cerita dari kakak ini bisa memacu semangat buat kalian yang masih berjuang di dunia lari, buat kayak mengejar mimpi kalian di dunia lari ini. Semoga kayak impian kalian bisa tercapai gitu. Ya, jangan lupa subscribe,
dan dengerin terus podcast kita Spektatak di podcast kita kali ini. Nah, kami juga akan menghadirkan kisah-kisah seru yang menginspirasi untuk kalian di seputar dunia pecinta alam. Jangan lupa kalian ini guys, follow akun Instagram juga TikToknya Mapala Spekta ya, Mapala Iya, Spekta ya, betul. Instagram Mapala Spekta. Itu kita bisa sharing-sharing kegiatan yang super seru. Nah, pastinya seru dong. Dan kalian juga harus lihat ini akun YouTube-nya itu juga seru-seru guys, ada seru lah pokoknya kalian Banyak harus tuh. tahu, aku nggak mau spoil lah. Kalian harus stalking sendiri ya. Ada kita Nanti, insya Allah insya Allah. akan jadi tampil ya, nanti ada kita Oke. ayam kok tampil. Nah, oke. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan seperti biasa, Keep running, keep passing, and never stop. Aku Nicole. dan aku Rini. Assalamualaikum warahmatullahi